Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa yahsyuruhum fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi ata'uhu fima amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailahu min ahwali yaumil mahsyar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Ayyuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa hadzar. Inna ahsanal mawa'idhi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Alhamdulillah telah kita panjatkan karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Justru terkadang kita melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap orang lain. Justru terkadang kita melihat nikmatnya orang lain bukan yang Allah telah berikan nikmat kepada kita. Nikmatnya mata, nikmatnya tangan, nikmatnya jawarih yang telah Allah berikan kepada kita. Yang seharusnya mata yang dibuat untuk beribadah kepada Allah, justru kita gunakan mata kita untuk bermaksiat kepada Allah. Yang seharusnya kaki melangkah ke tempat-tempat ibadah, yang justru kaki yang kita langkahkan untuk tempat-tempat ibadah, istighfar, solawat, tahlil dan tahmid, justru terkadang kaki kita buat untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat yang murka, yang mendatangkan murkanya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau mensyukuri nikmatku, nikmat ini bukan hanyalah berupa benda, sehat ini juga merupakan nikmat. Mata kita ini adalah nikmat, tangan kita adalah nikmat, kaki kita adalah nikmat. Justru nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkadang kita buat untuk bermaksiat kepada Allah. Sedangkan nanti kelak di yaumil qiyamah, semua mata ini akan dihisab, tangan kita akan dihisab, kaki kita akan dihisab. Tangan yang seharusnya dibuat untuk memegang mushafnya Allah, mata yang seharusnya untuk melihat mushafnya Allah, justru kita dibuat untuk bermaksiat kepada Allah. Hakikatnya orang yang cacat bukanlah mereka yang tidak mempunyai kedua tangan. Hakikatnya orang yang cacat bukanlah mereka yang tidak mempunyai kedua mata. Hakikatnya orang yang cacat bukanlah mereka yang tidak mempunyai kedua kaki. Tetapi terkadang hakikatnya orang yang cacat justru kita yang sempurna kedua mata kita, justru kita yang sempurna kedua tangan kita, justru yang sempurna kaki kita, tetapi kita dibuat untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu marilah kita berfikir, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lebih banyak berbuat maksiat apakah berbuat taat? Dari selama kita hidup sampai sekarang, mata yang seharusnya melihat memandang wajah-wajah minas solihin, yang seharusnya mata yang untuk memandang mushafnya Allah, yang seharusnya lesan kita untuk beristighfar kepada Allah, yang seharusnya lesan untuk berbuat solawat, membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru lesan kita dibuat untuk bermaksiat,
untuk ghibah, menggunjing, dan seterusnya. Maka dari itu, sebelum datangnya sakarat, sebelum datangnya ajal kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap insan, setiap yang berada di muka bumi ini yang bernyawa, semua akan mendatangkan yang namanya sakaratil maut. Ibunda Nabi Musa alaihissalam, ibunda ketika Nabi Musa beruzlah beserta ibundanya tercinta. Ketika ibunda Nabi Musa pada waktu itu telah datang ajalnya, kemudian Nabi Musa pada waktu itu rindu ingin berjumpa, ingin bertemu kepada ibundanya. Kemudian Nabi Musa pada waktu itu pergi ke kuburannya ibunda tercinta. Kemudian pada waktu itu Nabi Musa mengucapkan salam kepada ibundanya. Assalamu alayki ya ummah, katanya Nabi Musa. Assalamu alayki ya ummah. Kemudian dijawab dari alam kubur. Ini salah satu mukjizat. Kemudian pada waktu itu ditanya oleh Nabi Musa, "Ya ummah, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah engkau sudah merasa nikmat ada di kuburan sana, di alam kubur?" Jawaban ibu Nabi Musa, "Wahai anakku, aku sungguh merasakan nikmatnya luar biasa di alam kubur. Tapi cuman satu, tenggorokanku masih terasa panas, masih terasa perih, masih terasa sakit karena sakaratil maut." Itu ibundanya Nabi Musa yang selalu setiap harinya beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana kelak kita ketika kita tidak berbuat ibadah kepada Allah? Sakaratil mautnya kita, bagaimana rasa sakitnya? Pada siang hari ini, sore hari ini, marilah kita bertafakur. Lebih banyak manakah kita sudah beribadah kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah? Semoga dengan adanya salat Jumat ini, hati kita dibuka oleh Allah, sehingga kita mau beribadah, sehingga kita giat beribadah, sehingga kita mau lisan kita beristighfar kepada Allah, jawarih kita beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan semoga kelak yaumil qiyamah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad beserta keluarga-keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik min jalalika wa kamatika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ibadi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadharin wa udhunun bi khabar, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر